Enak ya kalau dosen itu ngomongnya sampai gak ada putusnya loh Pak. Pas saya nggak ada putusnya loh Pak. Disuruh ulangi yo. Disuruh ulangi belum tentu sama ya Bu ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi di edisi hari ke-19 ini. Kami akan mengajak para sahabat semua untuk mengenal dan belajar tentang antropologi forensik. Iya, hari ini kita akan dipandu oleh Dr. Tuti Kusbardiati dari Antropologi FISIP Universitas Airlangga untuk mengidentifikasi temuan kerangka yang ada di situs Kumitir, hasil ekskavasi situs Kumitir yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Oke, sebelumnya seperti biasa kopinya diseruput dulu ya Kak. Iya. Ya, aku nafkan. Makan otak kayak ibu. Ya. Pengaruh. Oke, halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Kali ini kita bersama dari teman-teman antropologi forensik, ada Bu Tuti dan Mas Bayu. Waduh, hujan deras ya Bu ya. Nah, ini suaranya. Wah, diapain lagi tuh Mas Bayu? Wah, peralatannya lengkap. Itu buat peralatan sunat Mas Bayu. Bisa mas. Hah? Cuman kalau kepotong ya agak gimana gitu kan. Katakin soalnya. Sama kayak Pak Mantri itu loh, ada kayak gitunya. Boleh kalau ada mau dipotong gini. Oke. Ini kata ya. Ini lebih kelihatan. Oke. Ya sudah 42, 40. Tak hilangin dulu ini. Kenapa itu diukur kayak gitu, Bu? Ini salah satu ciri jenis kelamin. Oh gitu? Ya. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki biasanya di atas 43.
Di atas 43 cm, 4,3 cm. 4,3 cm. Kita ngomongnya 43 karena ngitungnya mili. Mili, oke. Nah, di situ 4 kan? Ya. Nah, itu indikasi bahwa 4 berarti 40 mili ya. Ya. 4 cm ya. Itu berarti indikasi bahwa kalau di bawah 43 ya kecenderungannya perempuan. Oh gitu. Nah, Oh laki-laki maksimal? maksimal bisa tanpa batas ya, tapi apa ini kan ya nggak mungkin besar banget ya, tapi di atas 43 itu biasanya kecenderungannya laki-laki. ya, Kita nggak bisa laki. menentukan dalam dunia forensik antropologi. Kita nggak bisa ngomong oh ini sekian tidak. Kita harus selalu berbicara Tapi tentang Mas Bayu, siapa tahu kecenderungan. Oke, kecenderungan. Siapa tahu yang kanan berbeda sama yang kiri. Oh pasti, Nah, kadang belum diukur kan? Boleh. Baru yang kanan. itu sunatnya lagi. Ini nggak apa-apa nih mas. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dia harus di. Oh gitu. Ya. Ini mungkin lebih enak ya, Mas, ya? Ya. Oh, nggak pakai sarung tangan kan Mas Bayu? Enggak. Apa ya, kami biasa kayak gini sih mas. Oh gitu ya. Biasa ngawur. Enggak, Ah. gini. Kalaupun misalnya terkait dengan kontaminasi atau apapun, teknologi sekarang itu kan udah relatif canggih ya. Jadi Ah. mereka bisa istilahnya mengesampingkan kontaminan untuk kemudian dapat yang dimaui gitu. Oh gitu ya. Terus ya kalau sekarang misalnya kalau mau cari genetik DNA, takutnya kalau megang gini kecampur masih ada bagian lain yang bisa diambil. Oke. Heeh. Oke. Apalagi sebenarnya kalau ngukur yang Tapi kalau misalnya dia misalnya ini megang begini dia meninggal karena penyakit menular, terus kemudian ini jadi tertular nggak gitu ya? Sudah Enggak ya? mati virusnya. Virusnya udah mati. Atau bakteri ya. Oh. kalau ngukur yang tadi namanya caput femoris nih, harusnya memang harus kayak gini. Oke. Ini apa ya? Kasus khusus kalau misalnya memang dia nggak bisa diangkat, nggak bisa dicabut, nggak apa-apa kayak gitu tadi. Tapi kalau memang bisa gitu, kita ukurnya harusnya kayak gini. Oke. Cik, maaf, aku harus ngilangin ini deh. Bisa. Oke. Tadi 40 ya? 40. Sama. Iya sama, Sama ya? sama. Ini malah agak kecil Malah dikit. kurang sedikit. Nah, ini malah 39, 38. Ya. Oh. Tapi normal lah ya. Ah, Cara megangnya Mas Bayu itu loh kayak megang apa gitu. Kayak megang tangan kekasihnya gitu. Oke. Dalam antropologi forensik sebenarnya kalau ketika menemukan kasus ini Bu, Tok, apa sebenarnya yang dilakukan sih? Ini kan antropologi forensik itu kan bagiannya dari antropologi ragawi ya, Ya. jadi physical anthropology. Ya. Nah di situ kita memang diajari untuk mengidentifikasi karena fokus kita memang sisa rangka ya, human remains. Jadi di sana kita dipelajari untuk mengenali si dia ini. Karena kalau misalnya dalam kondisi normal masih ada otot, kita bisa mengenali siapa dia kan. Tapi kalau dalam kondisi sudah menjadi human remains, itu kan semua sama. Nah kemudian kita diajari untuk mengidentifikasi misalnya kalau posisi seperti ini kita selalu memperhatikan konteks ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita lihat, loh itu kok sakrum misalnya, bagian pelvis ya, bagian panggul, itu harusnya ada tulang sakrum di belakang sini. Iya. Dan ini ada, dan ini kelihatan banget gitu kalau ini tengkurap gitu. Iya. Pertama kenapa? Ini yang disebut costa poplitea ya, yang di sini. Iya. Nah itu yang di belakang sini letaknya. Iya. Nanti kalau dia melihat ke atas, berarti kan dia pasti tengkurap. Oke. Nah seperti itu. Nah itu untuk melihat kondisi sisa rangka. Dia Oke. tengkurap posisi ya. Iya. Dia tengkurap kah, dia miring kah, dia flex kah, dan sebagainya. Flex itu ditunjukkan dari ini. Kebetulan ini sudah remuk ya. Tapi ini masih kelihatan bahwa ini yang humerus, ini tulang yang di Iya. atas lengan ini. Kemudian yang ini itu adalah dua tulang yang ada di sini ya. Iya, bagian ini lengan sudah- ya. Iya, bagian lengan. Jadi dia tertekuk kan ini flex. Iya. Nah itu ini sudah remuk posisinya. Tapi kita bisa tahu kemudian bahwa posisi rangka ini adalah tengkorak dengan model seperti ini, dan kita tahu ini adalah lubang paling besar pada tengkorak. Iya. Posisinya ada di bawah dan giginya ada di sini. Berarti dia miring, Oke. gitu ya, kepalanya miring. Nah lantas bagaimana kita tahu siapa dia? Ya. Nah kita punya protokol antropologi forensik namanya. Ya. Nah itu dasarnya harus pengetahuan tentang osteologi atau rangka. Oke. Nah dari situ kemudian kita memperhatikan konteks arkeologisnya. Tapi konteks arkeologis nanti yang bicarakan arkeolog ya. Ya. Nah baiklah. Nah kemudian kita diajari ada beberapa dasar yang harus kita tahu bagaimana menentukan ciri demografis. Ciri demografis itu jenis kelamin, umur, tinggi badan, sampai sebab kematian. Kalau Ya, ya, misalnya ya, ya. ini lengkap di laboratorium atau di mortuary ya. Ya. Nah untuk kasus ini
Ini kelihatan banget sudah posisinya tengkurap. Ya. Dari ciri-ciri tadi ya. Ya. Ada popltea menghadap ke atas, Oke. ada pelvis menghadap ke atas, Oke. ada tengkorak yang formnya seperti itu dan miring, ya. Ya. Nah itu. Sekarang kita melihat jenis kelamin. Oke. Ya. Nah kalau misalnya jenis kelamin kita bisa tahu dari beberapa ciri pada tengkorak dan pada pelvis. Ya. Nah pada pelvis jenis kelamin sangat penting Oke. karena ini paling dapat dikenali karena jenis kelamin untuk pelvis itu kan beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu dibentuk untuk membawa bayi kan, dan kita tahu bahwa pelvis itu ada di tengah-tengah sebagai penyangga tubuh ya. Nah oleh karena itu kemudian bisa dikenali beberapa yang terkait dengan laki-laki dan perempuan itu. Misalnya ini ya, namanya sciatic notch. Ya. Itu pada perempuan itu lebih dari 90 derajat. Sementara pada laki-laki cuma 45. Ini kalau ini lebar berarti memperlebar lubang inletnya ini. Ya. Oke. Lubang inlet itu tempat bayi lahir. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang masih bisa kita lihat sebagai ciri jenis kelamin itu adalah kaput femoris. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, oke. Kaput femoris ini diukurnya kalau misalnya lebih dari 43 itu adalah perempuan, laki-laki. Kalau kurang dari 43 itu adalah perempuan. Perempuan. Dan kalau misalnya kita lihat ininya, ini bisa kita tahu arah kaki ya, dari sini sampai ke sana. Dia miring kemana itu akan kita tahu bentuk pelvisnya terkait dengan bentuk pelvis. Nah sekarang kalau yang di sini laki perempuan itu bisa dilihat dari ini yang sudah hilang, namanya prosesus mastoideus. Pada perempuan kecil dibanding dengan laki-laki. Nah ini kecil, masih ada prosesus kiloideus yang menyangga antara otot ini dan otot ini. Nah itu yang kemudian yang untuk ciri perempuan jenis kelamin sudah tidak bisa kita ini karena masih terpendam ya. Nah umur ini karena kondisinya sangat terbatas, jadi yang bisa kita omongkan adalah umur berdasarkan gigi. Gigi. Ya, gigi ini R3 itu baru erupsi, baru keluar. Tapi dari puskis, ponjolan gigi itu dia kelihatan masih sekitar 25 sampai 30 ya, 25 sampai 30 tahun. Sama terkait dengan M2-nya ini, molar kedua ini. Molar kedua ini masih ujung-ujung puskisnya itu masih tampak ya, tapi sudah mulai tergerus tapi sangat tipis, sehingga menunjukkan bahwa dia dipakainya ya cuma sebentar gitu kan. Dipakai Oh, ya, bekas ininya, ya bekas kan ya. buat makan gitu ya. Ya, ya, buat ya, kemudian. ya. Padahal ini keluar itu umur 25-an. Oh gitu ya. Nah, nah berarti kan 22-an lah rata-rata ya, rata-rata seperti itu. Nah ini berarti kan sudah tumbuh agak gitu ya, tapi ini sudah kepake. Nah kadang-kadang ini juga ada, cuma kita belum bisa melihat. Jadi itu juga dataran oklusalnya itu Ya. bisa untuk melihat berapa lama dia sudah ini. Tapi perkiraan sementara karena keterbatasan itu umurnya sekitar 25 sampai 30 lah. 25 sampai 30 tahun. Tahu umur waktu mati Ya, perkiraan sementara ya, Bu. ya, perkiraan sementara karena memang terbatas banget. Begitulah. Dan ini menunjukkan taponomi ya. Ini kan sudah rusak. Ini bagian dalam tengkorak endokranial. Ini sudah rusak. Ini yang masih enggak. Nah, kalau bisa ngelihat di sini ini adalah bagian double layernya tengkorak ya. Tipis banget sih memang ini. Nah, itu. Nah, kalau misalnya ini mau diketahui umur dia mati waktu tergeletak dan kependem, itu berarti kita butuh analisis lain namanya postmortem interval. Nah, postmortem interval itu untuk mengetahui berapa lama ya dia sudah terkubur. Tapi untuk mengetahui dia dari masa apa, kita perlu dating. Nah, dating itu bisa diambil pada daerah-daerah sembarang. Kalau misalnya untuk dating yang sudah maju, secara teknologi kita nggak perlu banyak ini. Paling butuh berapa gram. Kita bisa ambil dari tulang-tulang yang kompak. Lantas
Untuk DNA kita bisa mengambil tulang yang kompak, misalnya dari bagian telinga atau dari bagian tengah ini. Bisa dari ini. Masih cek dibongkar, oh ternyata benar gitu, ketemu kepala di situ. Nah artinya apa? Jadi kalau misalnya sudah tampak seperti ini ya ini menarik. Apapun itu ini ilmu gitu ya. Baik untuk arkeologi sebagai tambahan kelengkapan data penggalian. Bagi kami yang antropolog itu adalah bagian lagi dari ilmu kita gitu ya. Nah, kita bisa menganalisis situasi seperti ini yang notabene adalah ini sangat menarik gitu ya. Setiap temuan di dalam tanah yang membuat kita semakin kepingin tahu, menggali dan sebagainya itu adalah sangat menarik. Nah, kemudian kalau dalam ilmu kami itu karena kami dari antropologi fisik, di bawahnya itu ada antropologi forensik. Nah, kita biasanya memadukan metode-metode dalam antropologi forensik untuk melihat dan mengidentifikasi rangka gitu ya. Nah, kita punya protokol untuk apa sih yang menyebabkan kita harus meneliti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, standar protokol adalah namanya demografis ya. Kalau demografis itu berarti jenis kelamin, umur, tinggi badan dan sebagainya yang menunjukkan siapa dia gitu. Nah, kemudian ketika saya tahu terbuka Mas tidak memberitahu ke kita seperti inilah, ini menarik lagi gitu lah karena posisinya tengkurap gitu. Yang kita lihat dulu posisinya kan, kalau orang dikubur biasa kan bisa telentang, bisa miring, bisa apa, tapi ini tengkurap gitu. Sometimes bisa duduk ya, kita pernah melihat yang duduk gitu ya posisinya. Tapi ini tengkurap. Dari mana kita tahu? Ini bagian panggul ya, itu tampak dari panggul ini itu ya ini kan tulang duduk ya. Tulang duduk harusnya kalau dari depan tidak kelihatan, tapi ini sangat kelihatan, berarti kan bukti bahwa dia menungkup ya. Terus kemudian ini adalah bagian poplitean namanya. Nah, bagian poplitean biasanya ada di belakang sini kan. Nah, kalau dia ada di belakang dan menghadap ke atas ya berarti dia tengkurap kan, itu tanda-tandanya. Yang lainnya ini juga, dari kepalanya miring gitu ya. Ini gigi-giginya masih lengkap, bagus banget. Dan apa artinya buat kami seorang antropolog atau di dalam ilmu antropologi yang sebenarnya kondisi seperti ini adalah sangat bagus dalam studi-studi multidisiplin ya, sehingga arkeolog tahu, antropolog juga tahu gitu, sehingga kita bisa bercerita konteks apa sih waktu itu yang bisa kita ceritakan gitu. Jadi ini tidak serta-merta, oh ini korban pembunuhan, ini korban apa, tidak bisa kita berbicara begitu karena banyak banget yang harus kita lihat. Nah, untuk melihat siapakah dia, itu berarti kita harus mengidentifikasi berdasarkan ciri gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita mau lihat ini perempuan atau laki-laki gitu. Kalau kita masih punya otot kan kelihatan, oh itu laki-laki, oh ini perempuan gitu kan ya. Nah, kalau sudah jadi rangka ini kan semua sama. Tengkorak itu semua rangka. Nah, ini ada cara-cara tersendiri dalam protokol kami untuk melihat apakah ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, ada beberapa ciri kalau misalnya kita ngomong laki-laki atau perempuan, ada dua bagian yang akurasinya sangat tinggi. Yang pertama adalah bagian pelvis, yang kedua adalah bagian tengkorak. Yang bagian pelvis sangat spesifik karena ini adalah benar-benar pembeda laki-laki dan perempuan. Perempuan kan bakalan punya anak kan? Nah, berarti pelvisnya harus bisa mengakomodasi anak kan ya. Sehingga laki-laki tidak perlu punya pelvis lebar karena dia tidak akan punya anak, maka pelvisnya agak sempit. Sementara kalau perempuan dia agak melebar. Bagaimana cara tahunya? Kita lihat di sini. Ini lubang lahir anak ya. Jadi itu akan ketahuan kalau lubang lahirnya jauh lebih lebar ketimbang laki-laki. Terus kita lihat kalau lubang lahirnya lebar ya dia harus berkorelasi dengan bagian-bagian anatominya. Misalnya ini menunjukkan lebih dari 90 atau sekitar 90 menunjukkan bahwa pelvisnya lebar dan itu penunjuk bahwa dia perempuan gitu ya. Nah, kemudian ciri di tengkorak itu kita tahu beberapa sebenarnya ada di sini ya. Ini ada bagian kuping sini namanya mastoideus. Itu bisa dilihat di sini kalau kecil, terus saja kecil dan besar relatif, tapi bagi peneliti yang sudah terbiasa matanya terlatih akan mengetahui ini kecil atau besar lain. Kalau ini kecil dia perempuan. Kita cenderung ke perempuan, gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang tadi kita temukan karena ini tidak lengkap, tidak banyak dan kita tidak bisa mencongkel semua atau membongkar semua, maka ini berdasarkan apa yang kami lihat gitu kan. Jadi sifatnya bisa sementara gitu kan, sebelum kami bawa ke lab atau diizinkan dibawa ke lab untuk kemudian tahu gitu ya. Nah, misalnya di ini adalah pangkal paha kita ya yang masuk dalam pelvis ya. Ini diukur kalau tinggi, kalau lebarnya itu diameter ya.
sekitar 43-an ke bawah itu berarti perempuan cenderungnya. Kalau di atasnya itu laki-laki gitu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk mengukur atau menentukan jenis kelamin. Nah, dari itu tadi sementara kita simpulkan ini cenderung ke perempuan gitu ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita lihat dari ini gitu, dari aspek antropologis? Oh, kita tahu umur ya, tapi umur ini sangat susah karena biasanya kita melihat dari kepala kita kan ada jahitan-jahitan ya. Satu bagian itu ada jahitannya. Ini kita tidak nampak karena sudah kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Satu lagi sebenarnya ada di depan, bagian pelvis itu kan di depan di pubis. Tapi ini kan karena tengkurap, jadi pubisnya tidak dapat kita lihat ya. Tapi kemudian kita punya cara, oh barangkali dari gigi bisa kita lihat, karena gigi kalau misalnya seperti barang mesin kalau sering dipakai ya aus ya kan. Nah itu logikanya. Nah ini M3 molar ketiga yang paling belakang itu sudah muncul tapi belum sempurna, jadi belum banget gitu ya. Nah itu bisa kita rata-ratakan gitu ya, kita perkirakan itu sekitar, dan juga molar yang kedua, molar yang ke-1 tidak nampak, tapi molar ketiga dan kedua itu bisa kita lihat. Dan keausannya itu nampak tapi tidak terlalu. Jadi intinya belum dibuat terlalu lama gitu ya. Maka kita memperkirakan umurnya kurang lebih ya 20 karena ini sudah muncul ya. M3-nya kan rata-rata kalau di orang kita kan rata-rata 22 sudah muncul ya. Geraham belakang itu. Nah, itu sudah muncul lah, kita rata-ratakan barangkali 20 sampai 30 karena ini sudah terpakai. Kenapa panjang range-nya? Karena kita nggak punya bandingan yang lainnya itu, jika kita pakai range yang panjang. Terus kemudian tinggi badan itu bisa kita ukur dari panjangnya ini. Jika kita ukur tadi tingginya ada beberapa rumus ya. Nah itu tingginya kurang lebih 141 sampai 153 cm. Jadi mungil itu seperti ini. Dan ya saya 152, jadi masih di bawahku. Aku sudah termasuk cebol tapi ini lebih pendek lagi gitu ya. Dan itu yang bisa saya kenali dari ini. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah tahu, oh dia perempuan, umurnya kurang lebih 20 sampai 30, tinggi badannya 141 sampai 153, kira-kira, nah berarti kan kita tahu kira-kira siapa dia gitu kan. Ya perempuan yang mungil, yang cantik barangkali gitu ya. Nah itu tidak tahu. Lalu apa pentingnya kita tahu ini? Gitu ya. Konteksnya bisa macam-macam. Nah kalau kita lihat di sumur upas bandingannya itu juga seperti ini temuannya. Dan ternyata ketika kita lihat loh, oh ternyata di giginya ada pangur kalau di sumur upas ya. Ini tidak ada tampaknya, tapi kita juga tidak tahu karena tidak bisa dibongkar ya. Seperti itu. Nah waktu kita ngeliat sumur upas ya, kita ngeliatnya oh iya rangka selesai. Tapi kita kok kepingin tahu ya gegara. Akhirnya kita membuat setting supaya kita tahu dia umur berapa sih, masa hidupnya dia waktu itu. Nah ternyata itu masa akhir Majapahit gitu, sekitar abad 15 sekian gitu ya. Lantas kita juga nemu yang kira-kira ya seperti ini di Pandaian, di Surabaya, tengah-tengah kampung di tengah kota, di bawah Tobong itu ya. Nah, kemudian kita dating juga, kelihatannya cuma ya biasa-biasa aja. Kita lihat di bawah MRE ya, bukan ya, CT scan ya. Kita CT scan tidak ada penyakit apapun, sehat, ketebalan tulangnya juga bagus dibanding dengan ini ya. Ini ketebalannya sangat tipis seperti itu. Nah kita dating, ternyata juga di abad akhir Majapahit. Berarti kan menarik ya, sehingga bagi kami seorang antropolog ya kita tidak berani gegabah ini menentuk ini kemarin sore gitu, tidak mungkin kan ya. Jangan gitu kan ya. Jadi itu semua adalah perkiraan kita. Sembari mengkait-kaitkan dengan temuan-temuan di sekitar sini. Bisa jadi juga bagiannya dari Majapahit, kita juga tidak tahu, maka perlu dating. Nah kalau misalnya mau data yang lebih lengkap lagi, kita bisa menganalisis dari DNA gitu. Nah dari DNA itu kita bisa mengetahui dia bertemu dengan atau berdekatan dengan populasi yang mana. Barangkali dia berteman dengan yang di Sumur Upas. Bisa jadi, lah kita bisa tahu dari DNA. Nah, persoalan ternyata kemudian dia baru kemarin sore, itu kan bukan persoalan. Yang penting kan kita sudah, oh dia adalah siapa ya. Dan bagi ilmu itu adalah suatu pembelajaran yang sangat bagus gitu ya. Jadi menurut saya sangat penting lah ini untuk dilacak lagi ya. Apapun itu hasilnya apa, tapi ini adalah proses keilmuan yang penting buat pembelajaran siapapun yang tertarik dengan dunia arkeologi, dengan dunia antropologi, atau gabungan antar keduanya, bioarkeologi.
seperti Ibu itu. mungkin bisa dulu kalau kita sampai kapan Bu untuk memastikan ini siapa atau dengan konteks di sini butuh Kalau- berapa lama Bu? Kira-kira Bu? Kenapa? Butuh berapa lama untuk memastikan kerangka ini? Secepat dia bisa diangkat, kita bawa ke lab saya, lantas kita dating, dan kemudian nggak tahu mau tes DNA dan sebagainya. Kalau dating memang agak lama ya, karena kita nggak punya teknologi yang cepat di sini, kita harus kirim ke luar negeri. Kalau DNA bisa lebih cepat, tapi juga semua menyangkut biaya. Iya. Nah itu persoalannya kan nggak murah, itu semua teknologi gitu. Tapi kita bisa mengandalkan jejaring ya, maka jejaring internasional terkait dengan ilmu itu sangat penting gitu. Dan kadang-kadang memang saya mengandalkan jejaring itu, walaupun mahal iya, tapi intinya adalah kita bisa gitu. Itu. Persoalan duit itu kan persoalan klasik. Ya begitu. Mata Oke. suwun. Letaknya ini kan tidak terlalu dalam. Ada keterangan lebih lanjut. Oh, yang itu yang tahu Mas Ica. Itu urusan arkeologi. Ya, saya urusan ininya aja. Gitu. Matur suwun Bu. Ya. Oh, enak ya kalau dosen itu ngomongnya sampai nggak ada putusnya loh Pak. Pas saya Kawan ini kekat. nggak ada putusnya loh Pak. Kamu bosan ulangi yo. Disuruh ulangi belum tentu sama ya Bu ya. Mas Bayu, apakah memungkinkan ini misalnya tulang ini dia terpreservasi atau terawetkan di lapisan lempung? Karena yang saya tahu kalau lapisan piroklastik cemented ya, begitu dia ya logikanya memang bisa. Nah, terus tapi kalau di lapisan lempung terus dia tetap awet, itu tidak menjadi tanah lagi, itu dimungkinkan dan ada contoh-contohnya mungkin? Mungkin sih Mas. Kalau penjelasan teoritisnya teman-teman geolog mungkin yang paham ya, tapi kalau dari pengalaman itu mungkin banget. Jadi misalnya beberapa kasus yang kami tangani, saya sama Buto menangani itu misalnya kasus rebutan warisan, kami harus bongkar kuburan di Lamongan. Simbahnya ini dikubur sekitar 1945an gitu deh. Waktu dibongkar, lapisan tanah sekitar 2 meter di dalam itu sudah lempung gitu. Masih ada tulangnya yang kondisinya justru kalau kami yang biasa pegang fosil itu malah apa ya, seneng juga lihatnya. Tapi ternyata kalau kerendam lempung gitu, dia kondisinya kuat banget, hampir seperti apa benar-benar ke fosil gitu. Terus yang kasus 2018 itu juga lapisan tanahnya campur lempung gitu dan terawetkan memang. Tapi apa ya, kalau baru-baru ketemu kondisi lempung kan basah gitu ya. Kalau baru-baru ketemu gitu dipegang ya otomatis gampang hancur juga sih karena kondisi basah gitu ya. Tapi ketika nanti tulangnya ini udah kering, kondisinya justru malah lebih kuat kalau dibandingin sama ini. Begitu Ini, ya? kayak yang di Wates Sumpa sama Buto juga tahun 2008. 2008 itu bener ya? Iya, sekitaran. Jadi awal-awal kelihatan gini, dipegangnya rapuh gitu, dibiarin dulu kering, Dia genangin. diangin-angin, justru malah dia bagus ya. Oke, kalau dari 1900 oke lah. Kalau dari 700 tahun yang lalu? Berarti berapa? 1300 ya? Ya, 1300, 1400-an 1400 begitu. Bisa sih. Nah itu di Sumurupas. Rangka pertama kan dia di dekatnya sumur malahan ya, bukan di struktur candi kedatannya ya. Kondisinya lengkap, relatif utuh, kuat. Gitu ya? Oke. Buto, secara teori tadi yang disampaikan bahwa tulang itu terdiri dari kapur dan karbonat. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya ini apa tadi kalau misalnya dia di dalam lempung apa yang habis, kemudian misalnya dia termatriksnya atau dia terkuburnya di mana, apa yang habis duluan begitu Bu? Ya kalau dia terkubur misalnya di pantai gitu ya, di mana ferumnya tinggi gitu. Nah itu akan berubah warna. Ini kalau pewarnaan ya kan macam-macam ya. Kadang yang di Pulau Tondo itu warnanya merah banget. Kita tidak tahu kadung diambil ya. Nah yang misalnya yang kita tahu yang mumifikasi itu terkubur di tanah yang kapur.
Nah itu enteng banget itu semua bisa terangkat. Yang dulunya 47 kilo itu tinggal 7 kilo itu mayatnya itu, karena dia terurai terserap di tanah kapur itu gitu. Nah itu yang kemudian kita harus berpikir bahwa ketika tulang itu sudah selesai di tanah, itu bukan berarti selesai, prosesnya masih berlanjut. Mana yang terserap karbonatnya atau mana yang terserap kapurnya itu, dan itu akan memberikan efek terakhir kalau kita membongkarnya gitu ya, dan nemu itu. Dan itu bakalan kita ketahui gitu. Pewarnaan bisa karena dia dikubur di mana, tapi persoalan dia fossilize atau enggak, atau keras enggaknya, itu juga tergantung pada terserap di karbonatnya atau terserap di kapurnya gitu. Oke. Di kalsiumnya. Terlepas dari yang temuan kerangka di Kumitir ini ya, kita bicara general saja, bicara umum aja Bu. Memungkinkan kerangka dari 700 atau 800 tahun itu masih bisa kita temukan dalam kondisi utuh? Oh masih. Masih memungkinkan? Masih mungkin. Contoh, Pandean. Iya. Pandean itu kan ketemunya enggak lengkap ya. Fragmentasi banyak gitu ya. Nah kita kan mikir, wah ini kalau misalnya kita lihat satu persatu, belum tentu ini satu individu, tapi juga macam-macam gitu. Jadi itu bisa dihitung sebenarnya, namanya minimum individual ya itu. Jadi itu bisa dihitung juga. Nah terus kemudian kita lihat, jangan-jangan kan itu kayak tulang kemarin aja itu kan baru itu. Tapi kemudian kita lihat lagi sebentar dulu dong, konteksnya itu ada di sumur itu. Kemudian saya masuk di dalamnya, memang kelihatan, oh ya. Akhirnya kita putuskan coba kita dating. Ternyata umurnya kan abad 15 akhir. Nah itu berarti kan ya kelihatan baru, bisa jadi, tapi dia terpreservasi dengan bagus karena memang tempatnya bagus gitu. Artinya dia tidak mengandung lempung banyak, tidak juga menyerap kapur, dan dia terpreservasi bagus. Jadi itu bisa diambil untuk DNA-nya. Berarti selama ini ada anggapan masyarakat ya, termasuk saya begitu ya, ketika menemukan tulang dia masih utuh, ini baru paling. Itu sebenarnya anggapan yang keliru ya? Iya, bisa jadi. Iya, tanpa harus begitu. Menjustifikasi terlalu dini tanpa melakukan ini ya. Tidak serta-merta begitu kan. Iya, gitu. Apalagi ketika misalnya ditemukan di trawulan begitu. Kan harusnya lebih berhati-hati gitu ya. Betul, bisa aja kan kita curiga, boleh kan? Oh iya, boleh. Ilmiah itu kan sifatnya curiga terus gitu. Tapi kayak istri saya yang selalu curiga itu. Oh, aku tidak. Oh iya. Terus. Ya, curiga boleh, Bu. Curiga dalam hal ini. Tandanya sayang gitu. Betul. Aku curiga karena kalau misalnya itu ada di wilayah Mojopahit dan itu kemudian ada di situs yang kebetulan sudah terbuka seperti ini, mengapa tidak saya berpikir bahwa itu adalah bagian dari Mojopahit? Mantap. Iya. Walaupun di sebelah sana makam, ya mengapa tidak kita berpikir bahwa itu makam karena perpanjangan sakral dari daerah ini ke sana? Iya. Jadi saya tidak akan berpikir gegabah, oh ini sudah biar aja ini orang baru. Saya tidak akan berpikir seperti itu sebagai antropolog. Iya, tanpa bukti laboratorium gitu ya. Oke. Gitu. Apapun itu hasilnya itu ya itu tetap aja bagian dari data. Oke. Gitu. Jadi jangan diabaikan lah. Ya, siap. Oke. Bahasa kerennya antropolog dan arkeolog ya, teks dan konteks ya, jangan lupa. Teks dan konteks, jangan lupa itu. Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih Bu To. Jadi saya jadi ingat istri saya dan harus cepat-cepat pulang. Sebelum dicurigai.